Rumah Sakit Pertamina Jaya melengkapi fasilitas penanganan COVID-19 dengan menghadirkan 2 robot perawat, yakni Emi dan Temi. Keduanya berfungsi untuk membantu tugas dokter dan perawat dalam memberikan perawatan intensif di ruang isolasi. Dalam memberikan pelayanan bagi pasien yang terjangkit virus corona, Rumah Sakit Pertamina Jaya, yang merupakan bagian dari Pertamina Group, terus dilengkapi dengan teknologi canggih dan terkini. Selain laboratorium berteknologi tinggi yang memiliki kecepatan tes hingga 1.000 sampel per hari, robot Ami dan Temi dihadirkan untuk membantu para dokter dan perawat Rumah Sakit Pertamina Jaya. Direktur Utama PT Pertamina Bina Medica, Fatema Jan Rahmat, menjelaskan kehadiran Ami dan Temi dilatar belakangi oleh fakta banyaknya tenaga medis yang terinfeksi virus corona karena kontak langsung dengan pasien. Oleh karena itu, kedua robot akan dapat meminimalisir kontak langsung antara para tenaga medis dan pasien terjangkit COVID-19. Robot untuk komunikasi dan menghibur ke pasien itu namanya Temi ya. Sementara Ami itu robot yang bisa membantu memberikan makanan. Nah ini juga bagian dari selain mengurangi kontak perawat kita kepada pasien, juga memberikan hiburan ya kepada pasien-pasien yang sudah mau recovery ya, supaya mereka cepat sembuh ya. Robot Ami dan Temi dapat membantu mengantarkan makanan, minuman, dan obat, melakukan pengukuran suhu tubuh pasien, memonitor kondisi pasien, hingga menghibur pasien dengan memutar lagu-lagu favorit. Play Raisa Jatuh Hati. Robot ini juga menjadi media komunikasi antara pasien dengan para dokter dan perawat. Robot Emi, dia bisa untuk membawa barang-barang atau makanan ataukah obat atau minuman di sini, di traynya. Jadi di tray ini bisa muat sampai 10 kilo payloadnya. Lalu untuk Temi itu hanya 3 kilo. Untuk yang fokus robot Emi sendiri hanya untuk mengantarkan makanan, minuman, obat segala macam. Jadi untuk deliver. Tapi kalau robot Temi dia bisa untuk video call, lalu untuk mengecek ke pasien itu dengan melalui video call. Selain untuk memantau pasien melewati video call, juga bisa untuk hiburan. Jadi ada fitur hiburan seperti ada musik sama YouTube. Teknologi menjadi salah satu tumpuan dunia medis di seluruh dunia dalam menangani pandemi COVID-19 dengan lebih efektif dan efisien, tidak terkecuali di Indonesia. Inilah robot Xiao Pao yang telah dilatih oleh pekerja medis dan telah dioperasikan di Rumah Sakit Haitian, Beijing selama seminggu terakhir. Robot ini berkeliling bangsal, terbatas pada lokasi perawatan pasien yang diduga terinfeksi virus corona. Dikendalikan dari jarak jauh oleh pekerja medis, robot bisa memberikan obat-obatan, mengukur suhu, dan menghabiskan waktu mendidik pasien tentang tindakan pencegahan medis. Kehadiran robot bisa mengantisipasi timbulnya risiko tinggi bagi pekerja medis. Masih soal kecanggihan robot, pemerintah negara bagian Tamil Nadu di India Selatan sedang menguji perawat robot yang dapat meminimalkan kontak manusia dengan pasien COVID-19. Inilah kalau kita lihat robot-robot perawat bernama Dokat Aura yang diproduksi Dot World Technologies. Robot ini dapat memberikan obat dan makanan kepada pasien di bangsal isolasi rumah sakit dan juga mampu berkomunikasi dengan pasien melalui serangkaian kalimat sederhana. Robot perawat ini berjalan di sepanjang strip fotosensitif di tanah dengan sensor optik atau magnetik. Robot tahu persis di mana harus berhenti di bangsal isolasi dan kembali ke markasnya setelah menuntaskan pekerjaan.